warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga Ananda dalam keadaan sehat selalu dan aktif dalam pembelajaran. Seperti biasanya, sebelum memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang Anda pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Belajar, selamat datang di kelas Information Computer Technology. Saya Tuti Arapa. Hari ini kita akan membahas tentang sistem komputer. Di dunia yang serba digital saat ini, menguasai informatika sangatlah penting, terutama mengenal dan mengidentifikasi komponen penyusun komputer. Saat ini, Ibu akan membantu kalian untuk memahami konsep-konsep dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi, siapkan diri kalian dan mari kita mulai belajar. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu sistem komputer? Bagaimana terjadinya transformasi digital? Dan apa kaitannya dengan sistem komputer? Untuk memahami materi lebih mendalam, silakan bersama-sama kita menyimak tayangan video berikut ini. Nah, bagaimana pemaparan video yang telah Ananda tonton? Apa yang bisa kita simpulkan dari hasil tayangan video tersebut? Seperti yang kita ketahui, transformasi digital adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional bisnis atau organisasi yang mengubah cara mereka beroperasi, memberikan nilai kepada pelanggan, dan memungkinkan inovasi. Transformasi ini melibatkan adopsi teknologi baru, perubahan pada proses bisnis, model bisnis, hingga budaya kerja. Transformasi digital mencakup lebih dari sekedar mengadopsi teknologi baru. Hal ini juga melibatkan perubahan mendasar dalam cara kerja organisasi. Proses ini seringkali memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan inovatif. Apa kaitannya dengan sistem komputer? Sistem komputer berperan sebagai tulang punggung dalam transformasi digital, karena semua proses digital berbasis pada komputasi, penyimpanan, dan pengelolaan data. Adapun capaian pembelajaran yang harus Anda kuasai pada materi sistem komputer ini, yaitu Ananda mampu memahami peran sistem operasi dan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sedangkan tujuan pembelajaran, yang pertama Ananda dapat mengidentifikasi komponen penyusun komputer, yang kedua membedakan fungsi komponen penyusun komputer. Di sini dapat kita lihat persamaan dan perbedaan antara kedua gambar yang ditampilkan. Sistem organ tubuh manusia dan sistem komputer sama-sama melakukan aktivitas input, proses, dan output. Pada pembahasan kali ini, kita akan pelajari materi tentang sistem komputer. Ada beberapa referensi sumber video yang dapat Anda jadikan pendukung sebagai materi mempelajari sistem komputer. Adapun pengertian dari sistem komputer yaitu kumpulan dari beberapa elemen-elemen komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data agar menghasilkan informasi. Adapun beberapa komponen penyusun sistem komputer dapat kita kelompokkan menjadi hardware, software, dan firmware. Selanjutnya, hardware seperti yang kita ketahui merupakan peralatan pada sistem komputer yang dapat terlihat dan dijamah. Di sini dapat kita kelompokkan hardware menjadi input device, processing device, output device, storage device, dan optional device. Untuk bagian software, pengertian dari software yaitu program yang berisikan perintah-perintah untuk melakukan kegiatan pengolahan data. Software dapat terbagi menjadi bahasa pemrograman, sistem operasi, dan program aplikasi. Persamaan antara hardware dan software adalah dengan tujuan sama-sama mengolah data untuk menghasilkan informasi. Sedangkan perbedaan antara hardware dan software yang sangat signifikan yaitu hardware bisa dilihat dan dijamah, dibuat menggunakan mesin, dan bisa mudah lebih cepat rusak. Sedangkan software bisa dilihat dan tidak bisa dijamah, dibuat menggunakan logika, dan tidak bisa mudah rusak. Setelah mempelajari beberapa materi, Anda dapat mengerjakan LKPD dengan mengklik link yang telah disediakan ataupun men-scan barcode yang tertera pada layar. Dengan petunjuk pengisian, terlebih dahulu Anda mengisi tanggal, nama, kemudian memilih gambar-gambar tersebut serta mengelompokkannya ke dalam bagan komponen penyusun komputer. Setelah
rancangan LKPD, Ananda lanjut untuk melakukan pengisian refleksi belajar dengan mengklik link yang telah disediakan ataupun men-scan barcode yang tertera pada layar. Setelah melakukan pengisian refleksi, Ananda diminta untuk melakukan pengisian umpan balik sebagai langkah tindak lanjut dari proses materi yang telah Ibu ajarkan. Ananda melakukan evaluasi diri dengan men-scan barcode scanner yang telah disediakan pada layar. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama mengubah dunia dengan tindakan nyata, karena masa depan ada di tangan kita.